hari pernikahan, kakak ipar akan mengenakan pakaian kerajaan. Seret ke tempat pernikahan, kemudian tuangkan air mendidih 100 derajat ke dalam mulutnya. Dia menolak menyerah sampai dia menemukan adik iparnya tidak bernapas. Kemudian menguncinya di ruang utilitas yang kotor. Dan alasan kenapa dia begitu kejam pada adik iparnya, hanya karena suami saya baru saja memeluk adiknya yang kembali ke China. Gadis sutra hati salah paham bahwa wanita itu adalah Xiao Shan. Ternyata hari ini adalah hari pernikahan CEO. Sebagai wakil, adik perempuan CEO kembali ke Tiongkok khusus untuk menghadiri pernikahan. Lalu karena kakak dan adik sudah lama tidak bertemu, kakak perempuan itu memeluk kakaknya. Tanpa diduga, dia dilihat oleh sahabat gadis itu. Jadi saya segera mengambil foto dan mengirimkannya kepadanya. Hal itu membuat gadis sutra hati itu salah mengira bahwa presiden telah mengkhianatinya. Rubah betina tanpa mata manakah dia? Beraninya kamu merayu laki-laki saya sehari sebelum pernikahan? Lalu sahabatku diam-diam mengikuti mobil kakak iparku dan segera mengirimkan lokasinya kepada putri licik itu. Para suster meletakkan semua pekerjaan mereka. Ikutlah denganku untuk menemui rubah betina itu. Saat ini, sisi lain, wanita mencari hadiah pernikahan untuk adik iparku. Tapi di detik berikutnya, anggota grup wanita yang baru dipromosikan, Jing, memanfaatkan kenyataan bahwa CEO tidak ada di rumah. Tiba-tiba masuk. Begitu saya masuk, saya tidak mengatakan apapun. Hanya mulut besar yang menamparkan adik iparku ke tanah. Siapa kamu? Ini adalah rumahku. Rumahmu bersenandung. Kamu sangat besar. Biarkan Yun Xiao membelikanmu villa sebesar itu. Sampai saat itu, kakak iparku baru tahu kalau dia adalah adik iparnya. Tapi sebelum dia bisa menjelaskan, gadis sutra hati itu tiba-tiba menyadarinya. Ada foto suamiku dan dia di atas meja. Hal ini membuat gadis sutra hati semakin marah. Dia hanya meminta sahabatnya untuk melepas pakaiannya. Kakak ipar, akulah adik yang menemanimu tertawa. Saya saudara perempuan Pei Yun Xiao. Namun, gadis licik Wenyan tidak mempercayainya sama sekali. Saya pikir ini adalah trik teh hijaunya. Dan saudara perempuan presiden adalah wakil presiden grup tersebut. Dia masih menjadi kekasih keluarga Pei yang paling disayangi. Bagaimana dia bisa begitu kasar? Kemudian dia membawa adik iparnya ke kamar mandi. Dorong dia dengan kuat ke dalam bak mandi dan isi dia dengan air. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan mengambil video. Posting dia secara online. Sejak saat itu, dia hancur. Dan adik iparnya langsung memperingatkannya. Anda akan menyesal seumur hidup jika melakukan ini. Akibatnya, gadis licik itu menjadi sangat menghina. Saya bahkan menyeret adik ipar saya yang malu ke tempat pernikahan. Saya berencana memberi kejutan besar kepada presiden. Oh, keluargamu adalah Rui Rui. Ini sangat mengesankan. Dia sebenarnya bergabung dengan keluarga kaya Jinghai. Bukankah lebih baik orang tuamu mendidikmu dengan baik? Rui Rui telah terpelajar sejak dia masih kecil. Ditakdirkan untuk menikah dengan keluarga kaya. Semua orang membuka diri dan minum. Makanlah sepuasnya. Hahaha. Ini hari bahagia ini, mengapa hidungnya memar dan wajahnya bengkak? Wanita ini mengetahui 3 hal. Mengapa kamu merayu suamiku di hari pernikahan kita? Apakah kamu melihat? Ini adalah bukti bahwa dia adalah seorang simpanan. Wanita jalang itu menggoda wanita yang sudah menikah. Pei Yun Xiao ingin menyembunyikannya dariku. Saya sebenarnya membelikannya sebuah villa di Jiangping. Dia masih di sini berpura-pura bodoh, mengatakan bahwa dia adalah saudara perempuan kandung Pei Yun Xiao. Saudara kandung, kamu bahkan naik ke tempat tidur orang lain dan kamu masih memperlakukan aku seperti saudara perempuanmu. Mungkin aku akan menghajarmu sampai mati hari ini, dasar rubah betina. Yun Xiao. Keanehan, latihan segera dimulai. Kami akan segera pergi ke ruang perjamuan. Apakah kamu siap? Sayang saudaraku, selamatkan saudaraku. Aduh. Sayang, aku sudah berada di ruang perjamuan, berbicara dengan seorang teman. Teman mana yang kamu ajak bicara? Ups, teman sekelasku yang lama. Awalnya dia akan menikah hari ini juga. Siapa yang tahu itu akan menjadi hari sebelum pernikahan? Mengetahui suaminya selingkuh. Saya khawatir dia tidak akan bisa mengetahuinya jika dia mencari hidup dan mati.
Biarkan saja dia datang dan berbicara dari hati ke hati. Jika dia selingkuh, maka suaminya bukan apa-apa. Anda menghiburnya dengan baik. Saya akan segera datang. Hei, suamiku, jangan aneh-aneh. Anda tidak ingin tahu tentang saya, teman lama. Dari siapa saya harus belajar? Bagaimana saya tahu teman sekelas lama Anda? Bagaimana kalau Anda melakukan panggilan video dan saya akan melihatnya? Saudaraku, datang dan selamatkan saudaraku. Suamiku, lihat wanita ini, apakah kamu tulus? Keanehan. Teman sekelasmu yang lama, apakah Anda tidak dalam kondisi mental yang baik? Apakah dia pernah melukai dirinya sendiri? Suamiku, kamu sangat memahami wanita. Dia baru saja mencari kematian dan kelangsungan hidup. Aku bahkan tidak bisa menghentikanmu. Anda harus segera membawanya ke rumah sakit. Orang seperti ini mudah menyakiti orang lain. Lindungi diri Anda sendiri. Saya akan menangani suami ini sendiri. Kapan adikmu akan tiba? Ahli berkata bahwa dia ingin memberi kejutan pada adik iparnya. Saya akan membantunya menyembunyikannya terlebih dahulu dan membuat kejutan. Dia akan menghadiri pernikahan kita tepat waktu malam ini. Aku akan memperkenalkanmu padanya kalau begitu. Dia menyukaimu. Kenali aku. Mengapa saya mendengar suara aneh? Oh, suamiku adalah teman sekelas lamaku. Dia sakit lagi. Oke. Kalau begitu kamu bisa membawa teman sekelasmu yang lama ke rumah sakit. Aku akan pergi dan sibuk dulu. Melihat saudaraku tercinta tanpamu. Aku bahkan tidak bisa mengenalimu saat aku melihatmu cacat. Hahaha. Kakak ipar, jika orang lain ingin menjadi saudara laki-laki saya hanya bisa mencium saudara perempuan saya. Saya bukan seorang wanita simpanan. Adik kandung Pei Yun Xiao, itu adalah wakil presiden Pei Group. Rubah betina genit sepertimu. Tidak layak dengan statusnya. Bukan aku bukan simpanan. Oh, aku sudah muak dengan wajah burukmu. Katamu, bagaimana jika aku membakar suara manismu? Lada hitam. Apakah dia akan merasa kasihan padamu? Hahaha. Saya tidak bisa melahirkan anak ketiga. Saudari Rui, aku mohon padamu, tolong maafkan saya. Tolong biarkan saya pergi. Anda benar-benar salah paham. Hubunganku dengan Baiyun tidak bersalah. Mengapa kamu berpura-pura? Kakak ipar, dengarkan penjelasan saya. Saya dapat membuktikan bahwa deposit saya ada di tas saya. Saya memiliki buku registrasi rumah tangga di tas saya. Apakah kamu pikir aku bodoh? Aku telah ditipu olehmu lagi dan lagi. Kehilangan membakar jalanmu bagiku. Sungguh dosa. Apa yang kalian punya? Ini adalah warna frame dari kamar mandi Qianlong di dinasti Qing. Setidaknya bernilai 100 juta. Oke. Anda tidak hanya membiarkan Baiyun Xiao memberi Anda sebuah villa. Anda memintanya untuk memberikannya kepada Anda. Vas peninggalan budaya senilai 100 juta. Beri aku pembunuhan sialan. Hei, dengarkan penjelasanku. Jangan panggil aku kakak ipar. Tidak terlalu mengenalmu. Vas bulan dan bulan menutupi rumah itu. Bernilai setidaknya 300 juta. Ini semua adalah pemikiran orang lain tentang harta pranikah. Anda tidak boleh memberikan harga murah pada fiksen ini. Ya, jarang. Anda baru saja memecahkan vas ini. Bagaimana kamu ingin perempuan jalan kecil ini memanfaatkanku? Oke. Jika Anda melihat properti Pei Yun Xiao, itu akan hancur. Bagaimana jika ini bukan giliran Anda? Hanya Rui, jika kamu menghancurkan vas ini hari ini, Anda pasti akan menyesalinya. Hahaha. Hancurkan, pukul dia, pukul dia. Haha. Saudara, inilah yang disebut istri yang lugu dan baik hati. Ada apa? Ini konyol. Dan kerabat keluarga Su ini, semua orang memberi penghormatan kepada pangkuan Fuji.
Keluarga Pei kami, bagaimana kamu bisa menikah dengan bajingan seperti itu? Sialan kau jalang hari ini. Perilaku buruk Anda akan diposting di internet. Saat itu, Anda akan menjadi suami yang dikritik ribuan orang. Ini adalah akibat dari menentangku, Suryu. Oke, air mendidih ini hampir dingin. Sudah waktunya bagi saya untuk mengirim Anda dalam perjalanan. Hahaha, tidak, hahaha. 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 Ha. Tuan Pei tiba. Rubah betina ini. Baterainya habis. Selalu tiba. Mengapa ibu tiba begitu cepat? Pernikahan akan segera dimulai. Apa yang harus aku lakukan pada wanita jalang ini? Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Temukan tempat untuk mengurungnya terlebih dahulu. Setelah pernikahan, bawa dia ke rumah sakit. Cepat, 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 ambillah. Bu, adik iparku seharusnya ada di sini. Yun Xiao berkata bahwa adiknya menyukaiku. Dia membawakanku hadiah pertemuan yang berharga. Aku harus menyerahkannya padanya. Kesan yang bagus. Oh, tentu. Wanita-wanita ini, saudara ipar perempuan Anda, tinggal di luar negeri. Harta karun langka apa yang belum pernah saya lihat? Apa yang dia berikan pasti bernilai banyak uang, hahaha. Apa yang sedang kamu lakukan? Huang melanjutkan. Selamat atas pernikahanmu. Hei, aku tidak sengaja menjatuhkan botolnya tadi. Saya akan meminta seseorang untuk membersihkannya. Oh, tidak perlu. Keanehan. Pernahkah kamu melihat adikku? Aku buta dan buta. Bahkan pria di depanku mungkin tidak tahan. Bagaimana kamu bisa melihat adikmu yang jauh di luar negeri? Surui, kenapa kamu berbicara begitu aneh? Mungkinkah suami temanmu selingkuh? Keluarkan amarahmu padaku. Beraninya aku melampiaskan amarahku padamu. Jika ini terjadi pada saya, aku pasti akan membuat nyonya itu hancur berkeping-keping. Biarkan perempuan jalang itu hancur. Rui. Mengapa saya merasa Anda menentang saya? Hei, ayah juga ada di sini pada usiamu. Dengarkan nasihat ayah. Tidak masalah jika seorang pria melakukan kesalahan, tapi kamu harus menemukan jalan kembali. Itu benar. Kami, Rui, telah memperlakukan Anda dengan sepenuh hati dan jiwa kami selama bertahun-tahun. Tidak pernah punya menantu perempuan. Hanya saja, jangan main-main dengan wanita di luar. Singkirkan hubungan yang berantakan itu sesegera mungkin. Putuskan semua hubungan yang berantakan. Para orang tua, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? Nah, jika kalian para pria bisa diandalkan, babi bisa memanjat pohon. Rui, kenapa aku tidak bisa mempercayaimu? Peng Yun Xiao, Anda tahu apa yang telah Anda lakukan pada diri Anda sendiri. Anda harus membiarkan saya melakukannya di depan banyak orang. Beritahu publik tentang kecurangan Anda terhadap Yang Xiao San. Surui, izinkan aku memberitahumu. Hari ini kami semua adalah teman dan kerabat dari dua keluarga kami. Anda harus berada di hari pernikahan Anda. Apakah kamu akan menuangkan baskom berisi kotoran ini ke kepalaku? Saya menangkap Nyonya Yun Xiao. Anda masih berani mengatakan bahwa saya menjebak Anda? Apa yang menangkap nyonyanya? Jangan bercanda tentang hal semacam ini. Saya tidak bercanda. Saya punya bukti kecurangan Anda.
Ini adalah wanita cantik yang merupakan frankofonis Kekaisaran Kaisar Qianlong dari dinasti Qing. Petunjuk vas termahal di dunia. Tiap botolnya dijual hingga 100 juta. Kecuali Anda, orang terkaya di Jinhai. Siapa yang masih memiliki sumber daya keuangan? Dia juga bilang itu bukan hadiahmu untuk perempuan jalang itu. Hadiah untuk wanita jalang itu. Bukankah kamu baru saja mengatakan ini sebotol anggur? Mengapa itu menjadi vas? Apakah Anda masih berpura-pura menjelaskannya dengan jelas kepada saya? Berapa banyak yang kamu habiskan untuk vixen itu? Suruirwi, izinkan aku memberitahumu. Setiap pengeluaran yang saya keluarkan bersifat terbuka dan transparan. Anda dapat memeriksanya sendiri. Kapan saya membeli vas seperti ini? Oke. Anda juga menggunakan uang pribadi? Tunggu, saya masih punya bukti. Apakah villa ini tampak familiar bagi Anda? Area villa mewah tinggi di Jiangping. Saya bahkan tidak cukup beruntung untuk tinggal di dalamnya. Anda benar-benar membeli Fenyang, Nyonya. Kapan saya membeli villa di Jiangping? Saya belum pernah ke universitas. Kamu masih bukan laki-laki. Buktinya ada tepat di depan Anda. Anda masih menolak mengakuinya, bukan? Aku akan memberitahumu lagi. Saya tidak curang. Suruirwi, jangan menyebarkan rumor begitu saja. Tuan Pei, kami tidak menyebarkan rumor apapun. Nyonya itu jelas bagi kita semua. Ya, sepatunya masih ada. Berbohong. Di mana pemilik sepatu hak tinggi ini? Bagus. Sekarang akui hubungan kalian berdua, kan? Anda memberinya sepatu hak tinggi ini, kan? Aku bertanya padamu, di mana pemilik sepatu hak tinggi ini? Wanita jalang seperti dia yang menggoda pria beristri. Kamu tidak pantas hadir di pernikahanku. Dia telah ditangani oleh saya. Yun Xiao, kita sudah bersama selama 3 tahun. Anda memukul saya untuk seekor rubah betina. Jika aku tahu aku seharusnya membunuh wanita jalang itu. Surenren, izinkan aku memberitahumu. Pemilik sepatu ini adalah adik kandungku. Dia juga wakil presiden Pei Group. Jika dia mengalami sesuatu yang buruk hari ini, aku akan membiarkanmu, keluarga Su, membayar nyawamu bersamanya. Wanita manakah yang merupakan saudara kandungmu? Adik iparku. Di mana pemilik sepatu ini? Sial, aku memukuli wanita itu sampai mati. Kini hidup dan mati dipertaruhkan. Saya benar-benar tidak bisa membiarkan Pei Yun Xiao mengetahui bahwa dia ada di sini. Yun Xiao, kamu salah paham. Saya bilang nyonyanya bukan Ali. Aku tidak melihat Ali sama sekali hari ini. Bagaimana Anda menjelaskan sepatu hak tinggi ini jika saya belum pernah melihatnya? Sepatu hak tinggi ini, itu adalah aku yang menghadiri upacara kedewasaannya, memberikannya kepadanya secara pribadi. Pasangan ini adalah satu-satunya di dunia yang edisi terbatasnya. Siapa lagi kalau bukan dia? Haha, menantu. Ini adalah sepatu hak tinggi. Mungkin itu hanya tiruan. Bagaimana mungkin itu sepatu wanita kedua? Barang palsu, ceritakan tentang sepatu ini. Saya mengambilnya di depan perusahaan. Jangan tertawa, kamu tahu aku lebih sensitif. Baru saja menikah. Entah kenapa, sebuah sepatu hak tinggi keluar. Saya pikir kamu selingkuh. Pintu masuk perusahaan. Mungkinkah saat ahli hendak pergi, saya tidak sengaja menjatuhkan anak panah? Ruirwi, kapan kamu pergi ke perusahaan? Kapan Anda pergi ke perusahaan? Jam 11 pagi. Sahabatku kebetulan melewati perusahaanmu satu persatu. Dialah yang menemukan sepatu hak tinggi tersebut. Kalau begitu beritahu aku. Tuan Pei. Ketika saya pergi ke rumah Ruirwi hari ini, saya kebetulan melewati rumah Pei. Baru saja naik taksi. Jangan percaya padaku. Aku punya catatan taksi. Bagi Anda yang rajin mendapatkan poin, hanya untuk sepatu ini. Mereka semua menatapku karena selingkuh, kan? Yu Xiao, aku salah. Aku hanya mengatakan hal-hal yang penuh kemarahan, dan aku belum pernah melihat ahli. Bagaimana mungkin membunuhnya? Yojia Ruirwi juga sangat mencintaimu. Itu sebabnya saya sangat curiga sehingga saya melakukan kesalahan seperti itu. Itu saja, ayah meminta maaf padamu untuknya. Aku percaya padamu untuk saat ini. Sudah lama sekali, kenapa ahli belum juga datang?
Dia mungkin punya sesuatu untuk ditangani dengan Yun Xiao. Pernikahan akan segera dimulai. Bagaimana kalau kita ganti baju dulu? Ups, apa yang harus saya lakukan? Saya hanya berpikir, jangan khawatir jika aku akan diusir dari rumahku. Keluarga Pei juga merupakan orang yang ingin menyelamatkan mukanya. Mari kita tunggu sampai pernikahannya selesai. Keluarga Pei tidak akan pernah menyebut perceraian. Ah, Ibu. Ini ponsel wanita pelatih. Apa yang harus saya lakukan? Saya bertanya-tanya mengapa tidak ada yang menjawab telepon. Matikan sekarang. Anda menemukan bahwa ponsel Anda bergerak sangat cepat. Matikan dengan cepat. Menemukan foto lain di ponselku. Cepatlah, cepatlah. Ruirwi, kenapa kamu belum ganti baju? Aku sedang berbicara dari hati ke hati dengan ibuku. Saya akan segera menikah. Mereka sangat membenciku. Ya, Rarity adalah anak yang baik. Anda tertawa. Anda harus memperlakukannya dengan baik. Jangan khawatir. Oh, ngomong-ngomong, saat aku baru datang ke sini, saya bertanya kepada satpam di pintu masuk hotel. Pernahkah kamu melihat adikku Jiang Li? Dia bilang dia datang ke ruang perjamuan ini. Apakah Anda benar-benar tidak melihatnya? Batal, aku bahkan tidak tahu seperti apa rupa Ahri. Aku juga sudah menunggu untuk bertemu dengannya hari ini. Aneh. Tidak ada seorang pun yang terlihat di ruang perjamuan, dan juga tidak ada villa. Teleponnya juga dimatikan. Kemana saja dia? Oh, bukan berarti Ahri sudah dewasa sekarang. Dia tidak akan tersesat, kan? Mungkin aku bisa pergi ke suatu tempat untuk bersantai. Tunggu sampai pernikahan kita dimulai. Dia akan kembali secara alami. Jadi itu saja. Kenapa aku tidak bisa berkata-kata? Suaraku sangat kencang. Kelompok sampah ini. Hancurkan dan buat mereka membayar. Suamiku, lihat mataku, agak kabur. Ikutlah denganku untuk merias wajahmu. Saya juga akan memberikan gaun pengantin itu kepada gaun pengantin itu agar bisa hilang. Tolong, apakah ada orang? Tolong buka pintunya dan bantu aku. Hei, ada apa dengan suamiku? Saya hanya berpikir saya mendengar suara aneh. Itu berasal dari petunjuk ini. Itu adalah jalan buatan yang menuju ke tempat penyimpanan dingin. Seseorang harus mengantarkan barang ke dalam. Bergerak adalah hal yang normal. Oh, suamiku, ayo pergi. Saudaraku, aku Ahri. Aku adik kesayanganmu. Kenapa kamu tidak bisa mendengar suaraku? Ah. Terima kasih kepada semua tamu yang telah bergabung dengan saya meskipun jadwal Anda sibuk. Pernikahan putriku dan menantuku. Izinkan saya mengucapkan beberapa patah kata saja. Tidak, kamu sama sekali tidak boleh membiarkan Suruirwi menikahi saudaraku. Saya harus menghentikan mereka. Bayi perempuan paling berharga dipercayakan kepada Anda. Terima kasih semuanya telah berkumpul bersama hari ini. Saksikan pengantin pria Pei Yun Xiao. Pernikahan suci pengantin Suruirwi. Biarkan pengantin baru bertukar cincin. Sekarang tolong biarkan kedua mempelai bersumpah bersama bahwa saya Ruirwi. Saya Pei Yun Xiao, bersedia menikah satu sama lain. Mulai hari ini, tidak peduli saat baik atau buruk, kaya atau miskin, kesehatan atau penyakit.
sampai akhir zaman. Sekarang pengantin pria, kamu bisa mencium pengantin wanitamu. Apa yang harus saya lakukan? Dia sebenarnya bangun pagi, bahkan kehabisan. Ali, aku saudaraku. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Siapa yang melakukannya? Saya tidak akan pernah memaafkan mereka. Ahli, bicaralah. Ada apa dengan tenggorokanmu? Bukankah kamu harus menjadi baik di siang hari? Ayo, cepat. Kirim Nona A ke rumah sakit secepatnya. Tim medis terbaik di Jin Kuan dan Jin Hai memberikan perawatan cepat. Ya. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Siapa yang memanjakan adikku Pei Yun Xiao? Berlatihlah seperti ini. WHO. Saya bertanya, siapa yang mengalahkan adikku sampai babak belur? Siapa yang meninggalkan bekas di wajahnya? Siapa yang membakar tenggorokannya dan membuatnya bisu? Apakah itu kamu? Tidak, tidak, tidak. Kami tidak ada hubungannya dengan kami. Tidak, itu kamu. Tidak, 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 tidak. Itu kamu. Tidak, bukan itu. Suren Ren Ali adalah saudara perempuanku. Tumbuh begitu besar, aku tidak sanggup menyentuhnya. Anda mengalahkannya seperti ini. Bagaimana cara bertarung? Saya tidak. Apakah begitu? Itu bukan aku. Itu bukan aku. Benarkah begitu? Saya tidak memilikinya. Saya benar-benar tidak memilikinya. Apakah masih seperti ini atau itu? Punya semuanya. Itu saja untukku. Saya benar-benar tidak memilikinya. Suruirwi, aku sudah lama bersamamu. Kamu terlihat begitu anggun sepanjang hari di hadapanku. Menyedihkan. Masa muda dan kebaikan. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi orang jahat di belakangmu. Wanita yang menghangatkan hati. Aroma yang tersisa. Kamu salah paham padaku. Saya belum pernah melihat Ahri dari awal sampai akhir. Tangannya tidak ada hubungannya denganku. Anda masih berjuang. Sepatu hak tinggi itu hadiah terbaik yang kuberikan padanya. Saat kamu sedang ngobrol video denganku, wanita itu seharusnya Ali. Anda sudah mencemari dia saat itu. Benar. Bukan Li Xiao. Hubungan kami selama 3 tahun bersama. Apakah kamu tidak memiliki kepercayaan kecil ini? Anda bisa bertanya kepada siapapun di Yang Weiding. Saya belum pernah melihat Ahri dari awal sampai akhir. Jika Anda belum melihatnya, izinkan saya bertanya. Orang yang menyakiti adikku hari ini, siapa itu? Saya ingin Anda menjadi budak seperti dewa. Jika ketika saya bertanya pada diri sendiri tentang dewa jahat, kalau begitu aku tidak akan sopan pada kalian semua. Jangan khawatir, semua orang di ruangan ini adalah saudara Wang. Mereka tidak berani mengakuinya. Saya tahu siapa yang melakukannya. Saya punya bukti. Saya tahu siapa yang melakukannya. Saya punya pemantauan. Ali, apakah kamu merasa lebih baik? Apakah suaramu sudah pulih? Nah, dokter sudah memeriksanya. Tubuhku baik-baik saja, termasuk pita suara sudah pulih. Itu bagus. Ahli kami sangat patuh pada takdir. Selanjutnya, kita harus meminta bantuan dan menyelesaikan masalah. Anda terus mengatakan bahwa Anda belum pernah melihat wanita kedua. Nah, sekarang dia sudah pulih. Haruskah kita saling berhadapan? Seseorang datang dan memantau hal-hal di dalam dan di luar. Apakah itu disembunyikan olehnya? Saya mengatakan kepada Pepe untuk tidak menyerah seperti ini. Suruirwi,
Apakah ada hal lain yang perlu kamu perdebatkan? Ali adalah kakak ipar yang salah. Memang benar kakak iparku yang salah. Aku melihat foto itu. Saya sangat terobsesi sehingga saya salah mengira Anda adalah seorang simpanan. Adik iparku bingung. Ali, bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda adalah saudara kandung Yun Xiao. Saya pikir saudara perempuan Qian Qiu harus memiliki nama belakang yang sama. Akulah yang bodoh. Akulah yang gila. Aku sebenarnya melakukan hal seperti itu padamu. Akulah yang pantas mati. Ribuan kesalahan Ali, semuanya salahku. Kamu bisa memukulku sesukamu. Maukah kamu memaafkanku? Suruirui, singkirkan air mata munafikmu. Jika bukan karena keberuntunganku yang besar hari ini, lolos dari sana, saya khawatir Anda tidak akan pernah bertobat dalam hidup ini. Tidak, Ali. Aku selalu mendengar Yun Xiao menyebutmu. Aku tahu. Saya tahu Anda adalah biji mata keluarga Pei. Dia telah menjadi pewaris grup Pei sejak dia masih kecil. Saya selalu mengagumi bakat Anda. Kalau tidak percaya, kamu bisa bertanya pada orang tuaku. Ya, Ali Ruirui. Selalu menyukaimu. Saya tak sabar untuk bertemu dengan Anda. Suruirui. Aku bilang kamu akan menyesalinya. Kamu belum mengetahuinya, kan? Anda memecahkan vas senilai 100 juta itu dengan tangan Anda sendiri. Ini adalah gradien yang akan saya berikan kepada Anda. Vas 100 juta ini. Itu diberikan kepada saya. Ahahaha. Mengapa ayahmu memberikannya kepadaku? Saya sangat terobsesi. Dia benar-benar menghancurkan vas mahal itu. Ahri, matamu terluka. Saya menghancurkan salah satu hadiah pertemuan saya. Itu sangat menyakitimu. Itu semua salahku. Mohon maafkan saya. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Permintaan maafmu yang lembut. Apakah kamu hanya ingin pengampunanku? Sudah kubilang itu tidak mungkin. Mulai dari hari ini, Anda tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Pei kami. Semua properti yang Anda rusak harus dilunasi seluruhnya. Tentu saja, semua biaya pernikahan sudah termasuk. Apa maksudmu dengan semuanya? Saya istri Pei Yun Xiao dari keluarga terkenal. Kami telah menjadi pasangan sah sejak lama. Mengapa Anda ingin saya memotong sepatu mahar saya? Suruirui. Kamu menghina adikku, merusak reputasinya. Dia juga terluka parah. Seorang wanita dengan hati sepertimu, Anda sama sekali tidak pantas memasuki pintu keluarga Pei kami. Mulai hari ini, saya umumkan secara resmi, pernikahan hari ini. Ruang kosong. Suruirui, tunggu saja untuk menandatangani perceraian. Giok kecil kamu. Apa maksudmu? Apakah Anda lupa siapa yang mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan Anda? Saya lebih muda dari Anda. Apa maksudmu? Apakah Anda lupa siapa yang mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan Anda? Apakah Anda lupa bahwa Anda mengalami kecelakaan mobil? Siapa yang membawamu 10 mil menyusuri jalan pegunungan? Siapa itu lagi? Satu langkah sederhana merawat Anda di rumah sakit selama 3 bulan. Anda adalah presiden Pei Group. Adakah cara membalas kebaikan dengan kebencian? Astaga, Surirui sebenarnya memiliki anugerah yang menyelamatkan nyawa Tuan Pei. Tak heran jika dua orang bisa mencapai tahap pernikahan. Tuan Pei sedang berlibur seperti sebuah gua. Bukankah itu hanya omong kosong belaka? Benar sekali. Dia adalah putri kerajaan yang baik. Demi menyelamatkanmu, aku bahkan mempertaruhkan kepolosanku. Bagaimana kita bisa menjadi layak bagi keluarga Su jika kita bercerai? Para pendahulu sangat tidak berterima kasih. Menantu Hao, Ruirui kami menyelamatkanmu karena kebaikan. Anda sendiri yang melamar pernikahan itu. Dia bilang dia ingin membalas keluarga Su kami karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Anda tidak dapat memutuskan kontrak di depan seluruh kota, bukan? Ya, Yun Xiao, belum lagi Ruirui dan Anda telah menjalin hubungan selama 3 tahun. Saya menghabiskan 3 tahun masa muda saya. Kepolosan keluarga putrinya telah menyebar. Bagaimana dia akan menikah di masa depan? Yun Xiao, kamu berjanji padaku bahwa kamu akan menikah denganku saat itu. Mungkinkah itu? Apakah kamu akan mengingkari janjimu sekarang? Ahri,
Aku mengakuinya. Kebodohan dan ketidaktahuan sayalah yang menyakiti Anda dan saya. Saya mampu menanggung semua biaya pengobatan. Aku menjagamu seperti sapi atau kuda, sampai kamu benar-benar sembuh. Tetapi, kakakmu dan aku sangat mencintai satu sama lain. Bisakah kamu membantuku membujuk saudaramu? Jangan putus denganku, kawan. Jika tidak, beri Suruirwi kesempatan lagi. Lagi pula, menyesali pernikahannya. Tidak baik bagi reputasi Anda jika berita menyebar. Ali, jangan tertipu dengan perkataan orang seperti itu, karena dia pasti bisa menyakitimu. Lalu Anda bisa berbohong tentang apa yang terjadi saat itu. Yun Xiao, apa maksudmu? Mungkinkah dia menganggap fakta bahwa aku menyelamatkanmu sebagai kebohongan? Suri, wanita sepertimu yang dicurigai tidak berperasaan. Apa yang tidak bisa kamu lakukan? Di bawah bulan, aku sudah bilang kalau ada kesalahpahaman antara Ahli dan aku. Aku tidak tahu dia adalah saudara kandungmu. Maksudmu, jika dia adalah wanita yang tidak berdaya, aku pantas dihina olehmu. Apakah kamu dipukuli? Tidak, Yun Xiao. Sebenarnya semua ini disebabkan oleh Lin Yi. Dialah yang mengikuti Ahli di perusahaan. Lalu dia dengan sengaja menyesatkanku bahwa Ahli adalah seorang wanita simpanan. Dialah yang juga memicu pertikaian, mengatakan bahwa kamu membeli villa itu untuk menyembunyikan cintamu di rumah. Dialah yang meminta saya untuk memecahkan vas peninggalan budaya ini. Pelakunya semuanya adalah halaman pertama. Furui, apa yang kamu bicarakan? Jelas sekali Anda yang meminta kami datang dan memukuli nyanyanya. Mengapa Anda menyerahkan pekerjaan Anda kepada saya? Tanpamu, aku tidak akan bisa pergi ke pengadilan Jiajing. Ternyata kaulah yang memintaku untuk menjagamu. Itu bukan anak itu, bukan aku. Aku benar-benar tidak menyebarkan rumor itu. Anda tidak mengakuinya, kan? Menurut hukum pidana, pelecehan terhadap orang lain menyebabkan cedera serius. Dipidana dengan pidana penjara jangka waktu tertentu paling singkat 2 tahun tetapi paling lama 7 tahun. Lihat saja dan Anda sudah menunggu surat pengacara saya. Datang dan pergi. Tuan Pei, saya tidak memilikinya. Tuan Pei, saya benar-benar tidak menyakiti nyonya kedua. Mereka semua adalah Suruirwi. Dialah yang mengajari kami villa wanita kedua dari Sichuan. Dialah yang menggunakan lipstik untuk mengukir kata-kata di wajah wanita kedua. Dia bahkan menggunakan air mendidih untuk merusak tenggorokan wanita kedua. Satu persatu. Berhentilah bicara omong kosong padaku di sini. Ahli bisa saja mengklarifikasi identitasnya. Itu kamu. Kamulah yang berada di sini mengipasi api dan memegang tangan Ahli. Anda berbohong jika Anda bukan pelakunya. Tidak mungkin aku bisa menyentuhnya. Video pengawasan Ruirwi menangkapnya dengan jelas. Andalah yang memukul orang. Mengapa Anda harus memasukkan saya ke penjara? Dia hanya mengambil sebagian dari video pengawasan. Tidak hanya berpartisipasi dalam keseluruhan proses, tetapi juga praktik langsung. Dia juga mengambil video tidak senonoh Ahli dan mempostingnya secara online. Saya benar-benar dirugikan oleh Suruirwi. Saya melakukan ini karena momentumnya. Satu persatu, Anda sudah cukup. Apakah menurut Anda adalah teratai putih muda? Sial, aku tidak tahu kamu menaruh kepercayaanmu pada suamiku. Kamu iri padaku. Menikahlah dengan pria yang tidak bisa kamu jangkau. Itu sebabnya kamu sengaja menjebakku. Anda hanya ingin saya dibersihkan dan keluar rumah. Direktur, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Cukup. Berhenti bicara dan cepat pergi. Tuan Li, ayo pergi, ayo pergi. Anda membiarkan saya pergi seperti ini, Anda membiarkan saya pergi. Izinkan saya memberitahu Anda seluruh kebenaran tentang kesuksesan 3 tahun lalu. Tolong biarkan aku pergi. Selama kamu membiarkanku pergi, izinkan saya memberitahu Anda seluruh kebenaran tentang kesuksesan 3 tahun lalu. Aku sebenarnya bukan pelakunya. Kamu pergi. Ya, Suruirwi adalah wanita yang licik dan berhati-hati. Kehidupan di hadapan seorang wanita adalah bencana yang disebabkan olehnya. Mun, jangan dengarkan omong kosongnya. Saya kebetulan menyelamatkan Anda 3 tahun lalu. Dia tidak bisa punya waktu sebentar. Tuan Li, tolong lepaskan saya. Selama kamu membiarkanku pergi, izinkan saya memberitahu Anda bahwa semua perasaan saya 3 tahun lalu tidak masuk akal. Li, kamu sudah muak bicara omong kosong lagi di sini. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan merusak reputasimu. Bagaimanapun, aku akan mati. Jika Anda punya nyali, cobalah. Anda adalah Nona Suruirwi Yuekai kedua. Mengapa saya harus disalahkan? Saya akan merusak reputasi Anda hari ini. Selama
Anda mengatakan yang sebenarnya. Saya dapat membantu Zhou menyelesaikannya untuk Anda. Itu tidak masuk akal. Saya melihat Anda bekerja keras. Saya melihat Anda bekerja keras. Bukan giliran Anda untuk menjadi sombong. Seseorang datang dan mengendalikannya. Ah, biarkan aku pergi. Wanita ini, dia tidak pandai dalam hal apapun. Orang yang bertemu Tuan Pei 3 tahun lalu adalah Zuru Yuan. Yi, diamlah. Lihat aku, Tuan Hei. Faktanya, Suruyurwi punya pacar 3 tahun lalu. Mereka sudah bersama sejak kuliah. Sampai saat ini belum putus. Pertama, berhenti menyebarkan rumor denganku di sini. Saya tidak punya pacar sama sekali. Tuan Pei malam itu 3 tahun lalu. Itu Suruyurwi dan pacarnya Lin Junkai. Saya minum dan menabraknya dengan mobil saya. Suruyurwi mengenali Anda sebagai orang terkaya di Jinhai. Jadi aku sengaja menyelamatkanmu sampai mati. Lalu aku berpura-pura mendekatimu. Tujuannya adalah untuk menikah dengan keluarga kaya. Kemudian gunakan uang Anda untuk mendukung pria lain. Sebenarnya ada yang seperti ini. Ya, Anda menggunakan uang orang lain untuk menghidupi adik ipar Anda. Sekarang giliranmu untuk tidak tahu malu. Suruyurwi, kamu wanita yang tidak tahu malu. Saat kamu menikah dengan saudaraku, sambil jalan-jalan dan sesekali bertengkar dengan laki-laki lain. Tidak, Suruyurwi. Anda benar-benar punya rencana yang bagus. Bukan Yuxiang. Jangan dengarkan omong kosong wanita ini. 3 tahun lalu, saya kebetulan melewati desa Mang dan menyelamatkan Anda. Zuangsang, aku bahkan tidak mengenal priamu itu. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu bisa bertanya kepada orang tuaku. Ya, menantu yang baik. Saya tumbuh besar dengan menonton Ruirui. Bahkan tidak berani membunuh seekor ayam. Belum lagi menyebabkan kecelakaan mobil. Yun Xiao, Ruirui memiliki temperamen yang buruk. Tapi dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang ilegal atau kriminal. Percaya saja padanya kali ini, kan? Tuan Hei, semua yang saya katakan itu benar. Semua ini adalah konspirasi rakyat Suren. Semua orang di keluarga Song tahu. Anda tidak dapat memfitnah saya di halaman pertama. Kamu masih ingin memfitnah orang tuaku. Percaya atau tidak, aku sudah cukup merobek mulutmu. Tuan Yu, kami sudah bertengkar. Benar atau salah, temukan pria itu. Loh, Yusiu tidak memiliki pria itu sama sekali. Kamu harus percaya padaku, Yusiu. Tuan Yu, saya memiliki informasi kontak Lin Junkai. Aku bisa meneleponnya sekarang. Tidak ada orang seperti itu di bawah bulan. Kamu harus percaya padaku, Yulesia. Itu tidak hitam. Saya memilikinya. Informasi kontak Lin Junkai. Aku bisa meneleponnya sekarang. Lin Yili, berikan aku teleponmu. Aku ingin mati sebesar kamu. Telepon saya. Halo, apakah ini Lin Junkai? Cepat kemari. Tepat di tempat pernikahan Suruyurwi. Apa yang kamu takutkan sekarang? Kemana perginya energi untuk memfitnah saya? Tidak ada yang tahu bahwa saya menyesalinya. Bos kulit hitam Lin Junkai akan segera datang. Tunggu sampai dia tiba. Itu bisa membuktikan bahwa semua yang saya katakan itu benar. Bukan suatu ideal. Anda lebih suka mempercayai orang luar. Tidakkah kamu ingin mempercayai istrimu juga? Lin Junkai. Tuan Pei, Anda tahu saya tidak berbohong, bukan? Bukankah dia pacar Suruyurwi? Saya putus dengannya tepat setelah kami lulus kuliah. Tidak pernah dihubungi lagi. Dia bukan pacarku. Hei. Bukankah kamu bilang kamu akan mengizinkanku datang ke pernikahan Ruirui? Keramahan macam apa ini? Anda layak mendapatkan saya untuk menghibur Anda. Apakah Anda Lin Junkai? 3 tahun lalu, sopir yang menabrak saya lalu melarikan diri. Siapa aku tanpamu? Aku tidak mengenalmu. Apakah kamu kenal dia? Dia adalah mantan pacarku. Kami sudah lama putus. Dan hari ini adalah pertama kalinya kita bertemu. Dia benar-benar pantas menjadi mantan pacarku. Semua kata-katanya konsisten.
Kalian berdua harus bersatu. Apakah kamu memperlakukanku seperti orang bodoh? Tuan Pei, saya benar-benar tidak berbohong kepada Anda, Tuan Pei. Hei, saudaraku, kenapa kamu tidak mengenaliku sekarang? Tahukah kamu sekarang bahwa aku tidak lelah? Tuan Yu, saya seharusnya tidak berbohong kepada Anda tentang hal ini. Aku memang mendengar namamu, tapi aku tidak memukulmu. Saya bahkan tidak berani menjalin hubungan pribadi dengan istri Anda. Jangan salahkan bos. Keduanya selalu berhubungan malam sebelum pernikahan. Keduanya bahkan pergi untuk memesan kamar. Ada wanita seperti itu, sangat tidak tahu malu. Saya memiliki riwayat obrolan di sini. Anda memberi saya. Air limbah. Anda sebenarnya selingkuh pada hari sebelum pernikahan Anda. Wan Hei main-main dengan pria lain. Anda benar-benar tidak tahu. Tak tahu malu. Tidak Ali. Anda harus percaya padaku. Tidak mungkin aku bisa melakukan hal seperti itu. Apalagi yang perlu Anda jelaskan? Bagaimanapun, ini semua adalah catatan obrolan yang dia buat. Saya benar-benar tidak bersalah pada Lin Junkai. Biarkan Xiao Jiu. Catatan obrolan Tuan Hei semuanya benar. Dia mengirimkannya kepada saya secara pribadi. Saya sudah lama memutuskan kontak dengan Black Dog. Bahkan jika kamu menyelamatkanku 10 keberanian, aku juga tidak berani menikahimu. Saya berhubungan seks dengan istri Anda setahun sebelumnya. Hidup ini, Lin Junkai dan saya benar-benar tidak bersalah. Telah bersama selama 3 tahun. Anda lebih suka mempercayai orang luar. Apakah kamu tidak ingin mempercayaiku juga? Saya melihat kalian mempunyai perbedaan yang cukup banyak. Andai aku tahu siapa yang berbaring di belakangku. Ini tidak sesederhana masuk penjara. Aku akan menangkap orang yang penuh kebohongan itu. Lalu biarkan dia dilarang oleh seluruh industri. Jangan bergerak, aku mengakuinya. Saya mengakui semuanya. Pelaku saat itu memang saya. Tapi aku bukan dalangnya. Dialah yang merencanakan segalanya untuknya. Andalah yang menerima rencana dari Su Lueren. Lin Junkai, jangan bicara omong kosong di sini. Jelas sekali itu adalah orang yang Anda lukai saat mengemudi dalam keadaan mabuk. Untuk menghindari tanggung jawab, memaksaku untuk menjaga Pei Yun Xiao. Sekarang Anda telah menuangkan semua air kotor ke saya. Apakah itu kamu atau bukan orang dewasa? Berhentilah berpura-pura. Saat itu adalah tempat eksekusi Anda, Magotan, dan Tuan Pei. Kemudian dia melakukan penyergapan di bawah pondok kuda. Mari kita memukul seseorang dengan sengaja. Pada akhirnya Anda pergi untuk menyelamatkannya. Dengan cara ini Anda bisa menikah dengan keluarga kaya sesuai keinginan, bukan? Yuxiang, ini semua tidak masuk akal katanya. Aku tidak mengenalmu sama sekali 3 tahun yang lalu. Tapi saya tidak tahu identitas Anda sebagai orang terkaya di Jinhai. Yuxiang, aku menyelamatkanmu sepenuhnya karena hati nurani. Tidak ada gambar. Ya, Tuan Li. Saya punya bukti rekaman. Tidak mungkin aku sudah bersamanya selama 3 tahun. Tidak mungkin dia punya rekamanku. Berikan padaku. Biarkan aku pergi. Lepaskan. Junkai, kamu ada di rumahku hari ini. Menginaplah semalam. Si idiot yang mengembalikan Yuan Xiao tahu bahwa dia sibuk dengan pekerjaan setiap hari. Sekalipun Anda tinggal di bawah tempat tidur, dia tidak akan dapat menemukan Anda. Junkai, apakah menurut Anda semakin kaya seseorang, semakin bodoh IQ-nya? Pei Yun Xiao itu, saya masih belum tahu. Kecelakaan mobil tahun itu disebabkan oleh saya. Dia tidak hanya menganggap saya sebagai penyelamatnya. Kukira pengalaman pertamaku adalah untuknya. Hahaha. Inilah sebabnya kamu mencintai adikku tanpa niat apapun. Suruirui, inilah yang kamu katakan kamu mencintai saudaraku tanpa meminta apapun. Tidak tahu. Ali, dengarkan penjelasanku. Ini semua adalah lelucon yang saya buat ketika saya minum terlalu banyak. Saya tidak curang. Aku tidak minta maaf pada Yun Xiao. Apakah ada hal lain yang perlu dijelaskan? Saudari, ini tidak benar. Ini adalah rekaman palsu Lin Junkai. Saya tidak pernah mengatakan hal seperti itu sama sekali. Hanya ini dia yang menjebakku. Bin, tolong percaya padaku. Aku mengabdi padamu. Saya tidak pernah berpikir 2 kali. Apa yang baru saja dikatakan Tuan Hei memang benar. Suri mengatakan semuanya sendiri. Dia memasang jebakan untuk menikah dengan keluarga Pei saat menikahimu. Mencuri menara bersama Lin Junkai di pantai. Dan pertama kalinya tidak diberikan kepadamu sama sekali. Tetap diam.
Oh, aku menamparmu karena tidak setia dan tidak adil. Terlibat dalam kecelakaan mobil yang menyebabkan kekacauan di mana-mana. Dengan tamparan ini, saya akan menuduh Anda tidak setia dan tidak adil. Pengkhianatan pernikahan, Anda memiliki 2 perahu. Anda tertawa. Tamparan ini akan membuatmu melanggar hukum, menindas adikku, mengabaikan etika manusia. Suruirui, mari kita bercerai. Tuan Lee, aku benar-benar tidak sengaja menipumu. Ini semua jalan ini, dialah yang pertama kali merayuku. Aku sebenarnya tidak tertarik sama sekali. Sungguh, Tuan Lee, Anda harus percaya padaku. Keanehan, bagaimana Anda bisa melakukan hal yang melanggar hukum? Beginilah biasanya ayah mendidikmu. Tuan Pei tidak disiplin menurut saya. Rarity baik hati, itu hanya dimanfaatkan oleh seseorang yang mempunyai niat baik. Beri dia kesempatan lagi. Seseorang memberikannya. Saya membawa semua orang yang terlibat ke kantor polisi. Duduk di penjara. Jangan pergi, jangan pergi. Jangan pergi, jangan tertawa. Aku pamanmu. Aku tidak bermaksud begitu. Teman dan kerabat terkasih, semua orang sudah cukup melihat kegembiraan hari ini. Mari kita putus. Adik. Maafkan aku, saudara. Aku telah membuatmu merasa bersalah. Saudaraku, saya akan membawamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh. Oke. Saudaraku, kamu telah melakukannya dengan cukup baik. Tidak perlu meminta maaf. Pernikahan yang mewah. Jika Anda tidak mengacaukannya, Anda akan mengacaukannya. Jangan khawatir. Aku akan menunggu sampai kamu menikah nanti. Bisakah saya membantu Anda mengatur pernikahan yang megah?